أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan dari kitab Al-Yaqut An-Nafis, dan kita sudah sampai di pembahasan wudu. Al-wudu'u ini adalah permasalahan atau pembahasan tentang wudu. Al-wudu'u lughatan, wudu lughatan secara bahasa. Jadi kalau kita melihat definisi dari wudu sendiri, dilihat dari kamus atau dilihat dari bahasa, ismun yaitu satu nama, li ba'dil a'dha'i untuk membasuh sebagian dari anggota-anggota yang ada. Jadi wudu secara bahasa, kalau kita cari di kamus apa arti dari wudu, adalah nama dari basuhan anggota, entah itu anggota yang manapun, kalau dibasuh itu dikatakan wudu, tanpa memandang itu membasuh muka, membasuh tangan, membasuh apa saja bagian-bagian dari anggota tubuh kita, kalau dibasuh itu dikatakan wudu. Itu definisi secara bahasa. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita mencari apa arti wudu, pada dasarnya adalah semua basuhan pada anggota, tidak tentu pada anggota-anggota tertentu. Akan tetapi kalau dalam syariat, kalau kita memahami dalam syariat, kita membaca hukum-hukum syariat, kita membaca hukum fikih, lalu ada lafaz wudu seperti wajaba alaihi wudu man arada ayyusalliya fa alaihi ayyatawadda. Barang siapa yang ingin sholat, maka dia hendak wudu. Apa maksudnya wudu? Apakah cukup membasuh bagian dari anggota yang ada? Tidak cukup. Kenapa? Karena nama wudu atau lafaz wudu di sini mempunyai istilah khusus. Apa arti dari wudu menurut syariat? Istilah apa? Istilah wudu di sini dipakai untuk apa menurut syariat? Ismun yaitu satu nama, wa syar'an, dan di dalam syariat definisi wudu sendiri, kalau kita lihat di syariat, ismun yaitu sebuah nama, li ghasli a'dha'in mahsusatin, adalah nama untuk membasuh bagian-bagian tertentu, ya. Ismun li ghasli a'dha'in mahsusatin adalah satu nama untuk membasuh bagian-bagian yang ditentukan, seperti membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kaki dan semacamnya. Itu dikatakan wudu. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tentu juga, yaitu nawaitu raf'al hadasi atau nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil aswari lillahi ta'ala. Jadi membasuh anggota-anggota tertentu dengan niat tertentu yang kita akan pelajari. Jadi kita sudah paham bahwasanya wudu dalam syariat itu mempunyai istilah atau mempunyai tujuan khusus. Furudul wudu, apa saja kalau kita hendak ingin wudu, ya, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita hendak berwudu. Furudul wudu, kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun yang harus dilakukan, diwujudkan ketika orang ini wudu. Furudul wudu'i sittatun, kewajiban-kewajiban yang ada dalam pelaksanaan wudu ini ada 6. Al-awwalu an-niyatuh, yang pertama itu niat. Jadi orang ini kalau ingin berwudu, maka dia hendak niat. Niat itu ada di hati, bukan ada di mulut, tapi kita disunnahkan untuk melafadzkannya. Nawaitu, saya niat untuk wudu agar menghilangkan hadas, ya, seperti itu. Sunnah dilafadzkan dengan mulut,
biar hati juga ikut nyambung. Tapi pada hakikatnya niat itu ada di hati. Apa itu niat? Niat itu al-qasdu, yaitu berkeinginan. Yang dimaksud dengan berkeinginan ini yang dikatakan oleh ulama adalah keinginan tinggi untuk berwudu. Jadi kalau orang itu hendak ingin berwudu, sudah mengambil gayung, ambil air, lalu dia membasuh muka dengan air, dan dia kalau ditanya ketika itu, mau ngapain ente? Ini saya mau wudu. Jadi ketika melakukan itu sudah dirinya itu hadir dengan hatinya bahwasanya ia hendak berwudu. Itu sudah cukup dalam kategori niat. Jadi niat itu tidak harus dilafatkan, tapi sunnah atau dianjurkan untuk dilafatkan. Andai kata dia tidak melafatkan niat tersebut, maka wudunya tetap sah. Dan ini mungkin orang yang tidak memahami niat akan terlanjur pada was-was ya. Kenapa? Karena menilai bahwasanya niat itu ada di mulut. Padahal pada hakikatnya niat itu bukan di mulut, niat itu ada di hati. Maka kata para ulama, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya ada di hati. Ketika kita berbicara tentang hati, maka keinginan sesuatu ini kan pekerjaan hati. Beda halnya kalau misalkan orang ya habis main bola, lalu dia karena mukanya ada debu, ya tangannya juga ada debu, lalu dia basuh semua, persis seperti orang melakukan wudu. Apakah itu dikatakan wudu? Tidak, karena dia tidak niat untuk berwudu. Dia niatnya untuk membersihkan debu-debu yang ada di anggota badan, ya diantaranya ada di wajah, ada di kaki, dan juga ada di tangan. Makanya di sini harus ada niat. Dari sini mungkin kita sudah paham apa itu niat. Ketika orang itu hendak mengambil air, mengambil gayung dan semacam itu sudah terwujud tuh niat ada di hati. Jadi di sini yang banyak gak memahami dan menganggap bahwasanya niat itu di mulut, padahal niat itu ada di hati. Asani waslul wajhi, yang kedua adalah membasuh muka ya. Membasuh muka ya sudah tahu semua ya. Batas untuk dari awal ya, dari atas, dari ujung pertumbuhan tempat tumbuhnya rambut ya sampai di bawah dagu. Untuk lebarnya itu di antara dua telinga. Dan juga dalam membasuh muka harus diperhatikan, harus dilebihi ya, harus mengambil bagian yang lebih dari atas dan juga dari bawah, dan juga bagian dari telinga harus juga ikut dibasahi biar kita yakin bahwasanya bagian wajah sudah terbasuhi semuanya, sudah yakin. Asalisu, kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga yang harus dilakukan seorang kalau orang tersebut ingin wudu, ghuslul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, beserta dua siku ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di sini oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan batasan wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian juga dibasuh sampai mana? Ilal marafiq, sampai pada siku-siku kalian ya. Jadi kalau misalkan orang tidak punya siku-siku bagaimana Ustaz ya? Kalau orang tidak punya siku-siku ya, kalau orang tidak punya itu maka ya kita kira-kira aja ya. Kalau orang itu punya itu ya batasannya sampai mana ya. Dari ujung tangan ya, dari ujung tangan sampai berapa sentimeter sampai nyampe pada siku itu ya. Jadi harus diperkirakan seperti itu. Kalau misalkan orang ya tangan seorang itu potong, maka ya kalau misalkan masih ada, masih sisa ya dibasuh sisanya aja ya. Kalau tidak punya sama sekali ya dibasuh ujungnya saja ya. Ya. Ar-rabi'u mashur ra'sih. Dan juga ketika orang itu membasuh kedua tangan itu juga harus memperhatikan bulu-bulu yang ada di lengannya. Karena kalau misalkan tebal ya bulunya banyak ya, bulu lengannya banyak, maka harus
air tuh nyampe pada bagian-bagian ya atau akar ya bagian dari akar tersebut ya nggak usah dicabut mah ya, cukup itu aja ya. Tempat tumbuhnya bulu-bulu tersebut itu harus air itu harus nyampe pada daerah-daerah tersebut. Kemudian rukun yang selanjutnya yang harus dilakukan seorang ketika orang itu wudu, ar-rabi'u mashur ra'si, adalah mengusap bagian dari kepala. Ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi sudah cukup 1 lembar rambut itu sudah cukup selagi ada di batasan wajah. Selama ada di batasan kepala. Kalau misalkan tidak punya rambut bagaimana ya? Kalau nggak punya rambut kulitnya aja ya, cukup kulit ya. Di sini oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sampai pada bagian kepala, kata Allah wamsahu biruusikum. Oleh Allah diperintahkan untuk masah. Masah ini mengusap. Mengusap dengan membasuh itu beda. Kalau membasuh adalah menyampaikan air dan air tersebut harus mengalir. Namanya membasuh. Tapi kalau mengusap cukup air itu sampai, tidak disyaratkan harus mengalir. Jadi kalau bagian muka harus air itu mengalir walaupun sedikit. Di bagian tangan air harus mengalir walaupun sedikit. Tapi kalau bagian kepala air itu cukup nyampe saja ya, basahnya sedikit itu sudah anggap cukup. Ya sudah dianggap cukup dan tidak disyaratkan harus ngalir. Ya kalau misalkan saya ambil 1 gayung air lalu saya siramkan ke kepala, boleh gak? Ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kata ulama ini mashun wa ziyadah, katanya ini ada usapan di sini dan juga ada lebihnya juga ya. Tapi kalau misalkan bagian muka atau bagian tangan cukup diusap saja, ambil air ya, ambil basahnya sedikit lalu diusapkan ke kepala, ke bagian wajah, itu tidak cukup karena kenapa? Karena mashun ini posisinya lebih rendah daripada ghaslun. Sedangkan yang ada pada bagian wajah adalah ghaslun bukan mashun. Paham bedanya mashun dengan ghaslun? Iya. Al-khamisu, kemudian rukun yang kelima yaitu ghaslur rijlaini, adalah membasuh kedua kaki ya, kedua kaki ma'al ka'baini, sampai 2 mata kaki ya. Dan juga seperti yang ada di tangan dari ujung jari sampai ke siku-siku. Tapi dilebih sedikit ya, mengambil bagian dari lengan atas ya, biar kita yakin bahwasanya semuanya sudah terbasuhi. Juga bagian dari juga ketika kita membasuh kedua kaki harus ada lebihnya sampai betis ya, bagian dari betis kita juga membasuhi juga, biar kita yakin bahwasanya kaki dan mata kaki sudah basah semua ya, sudah kena air semua. Kemudian yang nomor berapa ini? As-sadis nomor 6, harus tartib ya, dalam mazhab Syafi'i harus tartib. Jadi tartibnya bagaimana? Sesuai dengan firman Allah. Apa kata Allah? Idza qumtum ila sholati fausilu wujuhakum. Ya, jadi pertama yang harus dilakukan adalah membasuh muka. Jadi kalau orang wudu itu gak boleh membasuh kaki duluan lalu setelah itu muka ya, seperti itu ambil bisanya saja ya nggak bisa. Jadi harus diurut seperti urutan Allah Subhanahu wa taala. Fausilu wujuhakum, yang pertama adalah membasuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, dan yang kedua adalah membasuh kedua tangan, wamsahu birusikum, kemudian mengusap bagian dari kepala, wa arjulakum, dan membasuh kedua kaki ilal ka'bain ya, seperti itu, seperti runtutan yang ada pada ayat. Jadi orang itu tidak bisa membasuh kakinya terlebih dahulu kemudian mengusap bagian dari kepala ataupun membasuh muka. Ini tidak boleh dalam mazhab Imam Syafi'i, dan orang itu kalau tertib maka bisa saja wudunya tidak sah. Tapi kalau dalam mazhab imam lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah tidak disyaratkan tertib. Jadi orang ini wudu misalkan langsung mengusap bagian dari kepala, itu sudah dianggap sah menurut mazhab Imam Syafi'i, karena tertib menurut mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya tidak wajib, melainkan dalam mazhab Imam Syafi'i karena saking wajibnya tertib dalam mazhab Imam Syafi'i sampai dijadikan apa?
sampai dijadikan rukun ya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya mungkin ini saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang mungkin ingin belajar fikih mazhab Imam Syafi'i. Dan jangan lupa baca sholawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan bisa bermanfaat pada orang lain. Akhiran minim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.